Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hinun Yulistiari, mahasiswi Ilmu Politik UNJ. Saya akan menjelaskan tentang konflik persaudaraan di Korea. Di sini saya menganalisa dengan menggunakan teori hegemoni dan teori realisme. Saya akan memulai dari sejarah terpecahnya dua Korea menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Berawal dari pasca Perang Dunia II dan terlahir dari adanya Perang Dingin, yang satu kekuatan dunia itu berpecah menjadi dua, dan masing-masing menjadi dua blok, yaitu blok timur dan blok barat, dan masing-masing menganut faham ideologi yang sangat bertolak belakang. Yang blok barat menganut faham ideologi liberalis kapitalis, dan yang blok timur menganut faham sosialis komunis. Dengan kekuatan ideologi masing-masing, mereka bergerak menuju Korea, dan di sana berusaha menyebarluaskan ideologinya, dan usahanya itu berhasil dengan adanya menyebarkan pengaruh ideologinya. Dengan adanya pengaruh ideologi dari kedua blok tersebut, akhirnya Korea pecah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Pada saat itu terjadilah perang atau genjatan-genjatan senjata dan menuai banyaknya korban. Perang tersebut atau konflik tersebut itu terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai 27 Juli tahun 1953. Sebenarnya aktor utama dalam konflik tersebut yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi Korea Selatan dan Korea Utara itu tidak berperang sendiri atau tidak berdiri sendiri. Akan tetapi di latar belakangi oleh negara-negara besar, negara-negara yang mempunyai kekuatan atau negara powerful. Yang mana negara-negara besar, negara-negara yang mempunyai kekuatan itu melancarkan aksinya atau melakukan hegemoni terhadap negara Korea tersebut, yang akhirnya menjadi pecah. Nah, setelah tahun 1953 itu berakhir atau reda dalam genjatan senjatanya. Tapi konflik di antara dua negara yang terpisah karena adanya pengaruh dari luar atau adanya hegemoni dari luar, dari negara-negara yang mempunyai kekuatan. Nah, sampai sekarang ini itu masih sering terjadi konflik-konflik yang intern, maksudnya yang tidak pernah mengalami konflik yang terbuka, tapi hanya di sekitar Korea saja. Sehingga Korea Selatan dan Korea Utara itu sering terjadi pemanasan atau sering mengalami konflik yang terus berkelanjutan. Korea Utara di bawah pimpinan Kim Jong Un memang mulai dengan provokasi ke negara tetangganya, yaitu Korea Utara melakukan serangan artilerinya ke Korea Selatan, yang pada akhirnya membuat suasana di Korea Selatan itu membuat suasana di kawasan Korea itu kembali tegang. Pada tanggal 26 bulan 3 2010, kapal perang Korea Selatan Cheonan tenggelam, sehingga Korea Selatan itu menganggap atau curiga dengan ulahnya Korea Utara. Merasa kecurigaan terhadap Korea Utara, sehingga
hubungan di antara kedua negara tersebut terus memanas. Kemudian di tanggal 24 November 2010, Korea Utara itu tiba-tiba menembakkan lagi artilerinya ke arah Pulau Yeonpyeong yang berada di Korea Selatan. Nah, ketegangan tersebut semakin menjadi atau semakin memanas dikarenakan mereka meningkatkan ancamannya, atau Korea Utara itu terus membuat ancaman kepada negara tetangganya ya, dengan nuklirnya tersebut, dengan persenjataan nuklirnya. Dan ulah-ulah Korea Utara yang diberikan ke Korea Selatan dengan kecamannya itu ternyata tidak hanya di Korea Selatan saja, tapi Korea Utara itu melakukan aksinya ya, mengarahkan roketnya. Korea Utara mengarahkan nuklirnya itu ke negara Amerika Serikat yang mana menjadi sekutunya Korea Selatan. Dampaknya itu Korea Utara diperingatkan bahwa dampak dari konflik tersebut, bahwa Korea Utara itu memperingatkan terhadap Korea Selatan bahwa Korsel saat ini dalam kondisi perang, dinyatakan perang, dan Korea Utara juga memblokir akses di kawasan industri Kaseong yang dikelola oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Maksudnya yang tadinya mempunyai kerjasama yang bagus ya di antara dua negara itu, akhirnya Korea Utara sendiri yang memutuskan hubungan kerjasamanya dengan memblokir akses di kawasan industri Kaseong. Kemudian dengan konflik internal di Korea itulah dan ulahnya Korea Utara yang selalu melancarkan senjata nuklirnya, Korea Utara mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, organisasi regional yang ikut berperan setelah terjadinya PBB memberikan resolusi ke Korea Utara karena sanksi keamanannya itu karena dari segi keamanannya itu yang mana uji coba nuklir Korea Utara itu tidak hanya mengancam wilayah Korea saja, tapi kawasan di Asia itu Asia Tenggara juga di ASEAN itu merasa terganggu. Oleh karena itu, untuk menangani nuklir, Menteri Marty Natalegawa itu mengadakan kembali atau mengaktifkan kembali pertemuan 6 pihak yang beranggotakan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia, serta membangkitkan kembali, mendayagunakan kembali mekanisme ASEAN atau mekanisme ASEAN Regional Forum atau biasa disingkat ARF untuk meningkatkan perdamaian meningkatkan perdamaian atau meringankan di dalam konflik kedua negara tersebut. Karena mereka memang Korea Utara sendiri tidak bisa diajak berdamai. Mereka ngeyel atau dengan kemauannya sendiri selalu mengandalkan senjata nuklirnya untuk menggencat negara lain. Ya, sekian dan terima kasih. Banyak kekurangannya, kata-kata yang tidak teratur, kekhilaafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.